Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Fa in kanu maka lamun ana sapa menungso ahla diyanatin iku wong beragama wa wara'in lan ya wong wirai. Ona'u maka cukup menerima sapa ahlu diyanah. Bil qalili kelawan setitik sedikit bagian sedikit min amwalil masalihi saking piro-piro harta kemaslahatan umum. Jadi ada uang anggaran untuk kemaslahatan umum ada. Wa in aradu lan lamun ngarepaken sapa menungso atawasu'a ing berleluasa fatamassu maka nempel al hajatu apa kebutuhan la mahalata. Kelawan pasti ila an yumidda maring yen to membantu hum ing menungso ahlul baladi sapa penduduk kota bi amwalihim kelawan pira-pira hartae ahlul balad liyumiddu supaya membantu sapa ahlul balad hum ing menungso bil hirasati kelawan menjaga fatahdusu maka muncul al hajatu apa kebutuhan ilal kharaji maring pajak Suma yatawalladu paweton bahasa anunya paweton ma yatahassalu min hullatil ardi. Suma yatawalladu nuli muncul bisa babil hajati kelawan sebab butuh ilal kharaji maring anai pajak. Al hajatu apa kebutuhan ila sinaatin maring pira-pira keterampilan ukhra kang sejen-sejen. Yuhtaju karena dibutuhkan ilaman sapa wong yuwadzafu kang dipekerjakan sapa man dipekerjakan al kharaja ing perpajakan bil adli kelawan cara adil alal fallahina ing atase para petani wa arbabil amwali lan wong-wong kang duweni harta. Sistem perpajakan harus adil. Wahum utawi man al ummalu iku para pekerja. Wa ilaman lan maring wong yastaufi kang memenuhi sapa man minhum saking ummal birrifqi kelawan yastaufi kang narik sapa man minhum saking arbabil amwal birrifqi kelawan cara alus tidak dengan cara kasar. Menarik pajak ya dengan cara yang tidak dengan cara kasar. Wahum utawi man al-jubatu iku adalah para penarik pajak. Wa ilaman lan dibutuhkan maring pegawai tujma'u kang dikumpulkan apa ikilah harta pajak amwal indahu ing dalam sandinge man liyahfadhu supaya menjaga sapa man hu ing kharaj ila waktu tafriqati maring waktu pembagian. Wahum utawi man al-khuzanu iku para penjaga. Wa ilaman lan dibutuhkan sapa pegawai yufarriqu kang bagi sapa man alaihim ing atase masyarakat bil adli kelawan adil. Harus ada BUMN, ada perpajakan caranya yang adil. Tidak kemudian siapa yang jadi pegawai itulah dia yang kenyang. Dan birokrasi kampungan macam kayak gitu. Birokrasinya rapi, masyarakat mendapat pelayanan yang sebenarnya. Karena masyarakat membayar pajak, membayar zakat, masyarakat berhak mendapat pelayanan sebenarnya. Itu di Amerika polisi dipanggil tuh nggak minta bayaran. Kalau di birokrasinya tertib, tidak sedikit-sedikit duit. Ini Amerika, Masya Allah luar biasa Amerika nih untuk hal macam itu. Tidak main duit. Apa-apa ya memang sudah tugasnya sudah semestinya. Ya gimana lagi? Kan kemudian karena dipanggil bayar, panggil lagi bayar. Lantas kerjaannya apa? Kan ada oknum-oknum pegawai itu kan.
oknum-oknum pegawai memang sudah tugasnya bikin ini, bikin itu, bikin surat ini, bikin surat itu. Tapi kita mintai bantuan, minta duit. Ya budayanya duit, serba duit. Amerika nggak begitu. Itu ya mungkin oknum lah ya, oknum. Tapi di Amerika tuh polisi aja kita lapor polisi atau kita minta pelayanan apa. Dengan senang hati, dengan terbuka. Bahkan perhatiannya itu luar biasa itu Amerika tuh. Memang tertib, memang masyarakatnya juga tertib, birokrasinya tertib, masyarakatnya disiplin. Di Amerika orang itu dikenakan peraturan, misalkan setiap rumah ada peraturan supaya ada rumput yang menghijau, ada tanaman, bunga-bunga, memang peraturannya gitu. Untuk beberapa wilayah ya di Amerika, lihat di YouTube tuh, lihat di YouTube. Misalkan ada orang tidak perhatian, ini rumputnya sampai mati, denda, kena denda. Anak-anak harus safety, harus aman. Misalkan ada orang tua, anaknya keluyuran di depan rumah, nggak ada yang menjaga, tidak ada orang dewasa yang mengawasinya, bisa didatangi polisi, bisa kena perkara orang tuanya, mentelantarkan anak, itu mentelantarkan anak. Tidak aman, barangkali nanti kena ada mobil, ada apa, kan bahaya. Maka anak itu nggak, di Amerika tidak ada yang main-main di jalanan itu, kecuali ada orang dewasa pengawas. Anak-anak mainnya di halaman belakang. Ada orang mondar mandir, mondar mandir di depan rumah kita. Wah, itu bisa itu, patut dicurigai. Dipanggilkan polisi, datang polisi. Kenapa kamu mondar mandir di rumahnya ini, di rumahnya Robert misalkan? Waduh, oh iya, urusan kamu apa dengan Robert misalnya? Nggak ada urusan, nggak ada apa, kamu kok mondar mandir aja di depan rumahnya. Nah, ini betul-betul polisinya ya mau gitu, nggak minta uang terus. Untuk urusan yang kita kira hal yang sangat sepele lah ya, untuk urusan yang kita anggap sebagai suatu hal yang sepele, ada orang mondar mandir gitu, bisa telepon polisi, polisinya langsung ngurus itu orang. Masya Allah ya. Ini yang disebut tujuan daripada fikih, yaitu ketertiban umum. Ketertiban umum yang namanya fikih tuh, supaya kita ini hidup bareng-bareng enak, bareng-bareng sejahtera, bareng-bareng ya wis. Perlu dilihat itu kehidupan orang Amerika itu, supaya buat perbandingan, bukan kita gila akan westernisasi, bukan kita gila akan westernisasi, tapi kita hargai sisi positif meskipun dimanapun berada. Al hikmah dhalatul mu'min ainama wajadaha akhodaha. Yang namanya hikmah itu adalah barang yang hilang dari orang mukmin. Jadi dia silahkan ambil dari mana saja hikmah itu, mau dari Amerika, mau dari siapa aja, silahkan diambil. Kalau memang itu baik, positif. Salah satunya ya ketertiban birokrasi. Ya mereka pegawai itu kan sudah dibayar oleh negara, sudah dibayar dari duit rakyat. Jadi buat apa mintain duit lagi? Buat apa mintain duit lagi? Sudah ada bayarannya, sudah ada gajiannya. Ini orang Amerika itu, orang Amerika. Apa kudu jalan-jalan dengan Amerika tah, supaya kita nih studi banding di Amerika tah. Singapura Apa mesti jalan-jalan ke Amerika tah? Karena nggak percaya wawasan, gara-gara kita di wawasannya terkungkung. Kumplung aja.
terkungkung. Nggak pernah lihat Amerika, nggak pernah. Wajah gila Amerika, nggak gila Amerika. Kita hargai orang lain, kita hargai orang lain. Baru Michael Jackson biasa ada. Baru lo Amerika aku urakan gitu kan. Semrawut, mabuk-mabukan. Ya iya, semua kalau dilihat dari sisi negatifnya, semua manusia ada sisi negatifnya. Semua orang punya sisi negatif. Wahum al-jubatu, itu. Wahum al-khuzanu. Wa ilaman lan maring petugas, pegawai. Difariku kang bagi sepeman menyalurkan alaih mengatasi masyarakat bil adli kelawan adil. Tuh, ini namanya sistem tuh. Wa huwa utawi man al faridu iku wong kang menentukan gaji. Al farid membagi, wong kang bagi ayil qasim. Al farid al qasim pembagi, menentukan bagian-bagian. Lil asakiri kadwe tentara-tentara, askar tugasnya apa? Ada manajernya. Wasina atihi lan pegawaiane, wasina atuhu utawi pegawaiane al-farid, tugasi al-farid, al-faradatu iku pembagian. Wa hadhil a'malu utawi ikilah pira-pira amal iku laulaha ikut lau tawalla iku lamun ngurus ha ing akmal. Kalau pekerjaan ini diurus adadun sopo wilangane wong, kalau ini diurus oleh pegawai la tajma'u kang ora ngumpulaken hum ing adat robitatun opo satu ikatan, asosiasi, instansi, tidak terikat oleh satu instansi. Wah, kacau balau jadinya. Harus ada instansinya, harus ada asosiasinya. Tukang angkot aja ada asosiasinya. Tukang angkot ada asosiasinya. Itu pedagang CD aja ada asosiasinya. Zaman dulu lagi maju-majunya CD itu ya. Tukang beca aja ada itu kumpulan. Paguyuban. Petani aja dulu ada paguyuban petani. Sekarang kan kacau balau. Ini yang paling ironis lagi, paguyuban agama ini nggak ada. Paguyuban agama ini jalan sendiri. Entah ini paguyuban agama nih. Nggak ada. Jadi al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binidham. Kalau satu kebenaran tidak ada keteraturan, tidak ada ini apa? Ya tidak ada keteraturan, sudah jalan sendiri-sendiri. Dilibas oleh kebatilan yang terstruktur. In kharama maka rusak, maka protol an-nidhamu opo tatanan. Fatah dusu maka muncul minhu saking ikilah Robitoh, wujudnya Robitoh, muncul al-hajatu apa butuh ila malikin maring raja. Harus ada presiden mengatur, menentukan tuh. Dunia pertanian ada belum? Dunia perdagangan ada belum? Semua dibagi tugas-tugas ini. Jangan kemudian se-Indonesia suruh jadi pegawai semua. Wah, ini berbahaya. Jangan semua masyarakat se-Indonesia suruh jadi pegawai, kacau balau nantinya. Jadi pegawai semua, nggak bisa. Jadi semua sektor ini harus ada yang mengisi. Semua sektor harus ada yang mengisi. Jangan ada yang kosong. Jangan ada yang kosong, jangan ada yang timpang. Ini sudah ada mall. Ini mall lagi. Waduh, ya ini kan tidak kondusif nantinya. Tidak kondusif untuk pasar tradisionalnya. Bahkan sesama pasar modernnya sendiri pun tidak kondusif.
Di Cirebon aja udah berapa mall yang bangkrut kan? Cirebon aja sudah berapa mall yang bangkrut akibat kebanyakan mall. Cirebon itu kota mall, mallnya udahan, masya Allah. Kotanya kecil. Udah kotanya kecil, mallnya banyak banget. Nggak kondusif sudah itu. Tata mall itu sudah nggak. Kebanyakan mall harus ditata. Selain itu justru merugikan pasar tradisional. Artinya kalau pasar tradisional gulung tikar, otomatis banyak manusia masyarakat yang kehilangan kerja. Hanya yang diuntungkan dari mall itu kan ya tidak banyak orang kan, lebih banyak pasar tradisional. Udah gitu mallnya banyak pula. Maka jangankan pasar tradisional, pasar mallnya sendiri banyak yang gulung tikar tuh. Ini kasus yang kita lihat sendiri, kebanyakan mall, akibat kebanyakan mall. Fatahdusu minhu al-hajatu ila malikin. Jangan ada ketimpangan. Semua sektor harus dimajukan semua. Bareng-bareng enak. Industri maju, produksi maju, pertanian maju, kan enak kalau gitu. Yang modern maju, yang tradisional maju, enak. Itu tugasnya raja, itu mengatur-ngatur aja. Ngatur, memantau lagi. Dipantau kebijakan-kebijakannya. Oh, ini kelihatannya dunia ini masih timpang. Tolong yang sebelah sini. Itu. Oh, sebelah sini terlalu banyak, tolong kurangi. Nah, itu tugasnya pemimpin. Wa amirin lan butuh maring pemimpin mutoin kang dituruti. Ya menterinya lah, menteri, gubernur. Yu ayinu kang nentuaken sapa amir, nentuaken likuli amalin maring saben-saben tugas syakson ing wong tertentu. Wah, itu. Jadi ada potongan-potongannya. Orang ini potongannya, suruh ngitung nggak bisa, suruh nggak bisa. Wah, sini pegawai pekerjaannya jadi tukang apa ya? Sudah ditentukan tugas itu ada tingkat kepantasannya. Nah, ini apa kita mesti studi banding ke Singapura? Kayak DPR aja, kita nih lagi studi banding-banding terus aja ini. Apa kita mesti studi banding ke Singapura? Apa Singapura tuh? Singapura itu misal ada rakyatnya yang menganggur, itu didatangi, ada petugasnya. Kenapa kamu sampai nganggur? Persoalan kamu apa? Kok sampai nggak punya kerja? Ya ini karena ini. Ya sudah, nanti dites, bakatnya ada. Jadi senganggur-nganggurnya itu dikerjakan, dikaryakan. Ya sudah, karena kamu ini jadi ini aja, jadi tunggu kentong saja nggak apa-apa sudah. Suruh kerja di pasar nggak bisa. Suruh hitung-hitung jadi pencatat sekretaris, tangannya kaku sekali, masya Allah. Ngetik tuh kayak, masya Allah. Ngetik laptop kayak tek. Wah. Gini, tangan kayak robot, jadi tangannya nggak pernah kerja sih gara-gara. Nyuci piring, pecah semua piringnya. Ya sudah, kamu sana kerja, tunggu kentong ya. Kalau sudah waktu sholat, kamu kentong-kentong gitulah. Jadi ada pencari bakat itu ada. Itu petugas yang keliling-keliling itu ada di Singapura. Cari para pengangguran, memantau para pengangguran. Kenapa kamu sampai nganggur? Kenapa kamu sampai nganggur? Jadi kecuali kalau sudah usia, sudah nggak produktif, ada batas orang kerja di sana. Masih muda kok nganggur, itu dikaryakan, nanti suruh ngapain.
Apa sih suruh beresin selokan, apa suruh apa gitu. Yu'ayyinu likulli amalin syakhsan. Ada pencari bakatnya. Kalau Indonesia ini kekurangannya Kaki. tidak mempedulikan bakat manusia. Bakatnya apa, suruh apa yang dihargai apa. Jadi Indonesia kurang menghargai, bukan kurang menghargai bakat pelajaran yang diminati oleh siswa. Misalkan bakatnya keterampilan tidak dihargai di sekolahnya, karena yang dihebat-hebatkan cuma matematika doang. IPA lagi, matematika lagi. Kalau sudah ahli fisika, wah ini orang paling top, paling cerdas. Yang belajar IPS pun itu berharga, yang belajar bahasa pun berharga. Manusia punya bakat sendiri-sendiri. Yang bakatnya keterampilan ya dihargailah, tolong dihargai. Sudah. Bakatnya kesenian ya sudah nggak apa-apa, meskipun nilai matematikanya dapat bebek juga tidak jadi soal. Yang penting dia sudah punya bakat. Tapi di Indonesia nggak dihargai begitu kan. Yang dihargai cuma pintar matematika doang. Dan orang tuanya kan begitu, orang tua siswanya juga gitu. Kalau punya anak pintar matematika, bangga luar biasa. Tidak semua anak itu otaknya nyambung ke matematika. Ada orang nyambungnya ke ilmu bahasa, ada. Macam-macam lah. Jadi bakat itu banyak sekali. Multiple intelligentsia. Manusia itu memiliki kecerdasan yang beragam. Memiliki kecerdasan bakat yang beragam. Yang dikatakan bodoh oleh orang itu nyatanya punya bakat. Ya, nyatanya ya punya bakat. Ada tokoh-tokoh dianggapnya bodoh, nyatanya kan berprestasi dalam bidang lain. Yu'ayyinu likulli amalin syakhsan, ing wong tertentu wa yahtaru lan milihaken sepo amir likulli ahadin kaduwe saben wong suwiji ma ing tugas yaliku kang pas apa ma bihi kelawan syaksin. Wayar alan niteni sepo. Ya di sini sih anak kuliah juga nggak tahu kenapa kamu kuliah ekonomi, ya nggak tahu lah, pokoknya asal kuliah aja. Jadi nggak tahu apa yang dia mau. Apa mesti minuman itu supaya aku tahu yang ku mau. Supaya yang tahu, nggak tahu. Orang sampai kuliah aja zaman sekarang tuh kadang nggak tahu kenapa saya kuliah jurusan ini ya. Ya pokoknya ikut orang-orang aja lah. Ikut teman gitu aja. Ikut umumnya orang gitu aja. Tidak bisa, tidak berani menentukan sikap. Tidak berani menentukan sikap berbeda dari orang. Bukan bakatnya kok dia ikut-ikut ke situ. Hanya karena ngikutin teman-temannya. Jadi nggak jelas bakat manusia Indonesia ini seringkali terkubur bakatnya itu nggak jelas. Karena memang kurang dihargai. Bakatnya keterampilan itu kan luar biasa. Tapi sampai masuk ujian nasional pun tidak keterampilan itu kan. Kesenian pun tidak. Kebudayaan tidak. Wa yar'a anna safata ing adil fi akhdil kharaji ing dalam ngalap pajak wa i'ta'ihi lan masrahaken kharaj. Awas, penyaluran duit pajak jangan seenaknya sendiri. Ini sih ada pembuatan jalan, alokasinya 345 juta. Ya, cuma yang penting kelihatan jalan aja. Nggak ada sepertiganya. Wah, ya ini kan namanya tidak adil, namanya korupsi. Rakyat tidak tahu kan? Kalau sudah nggak jujur, wah ya itu kan
Kalau sudah nggak jujur, yang ajur itu bukan cuma 1-2 orang. Jadi kita ngambil pajaknya yang adil. Jangan mau disogok. Kan ada oknum-oknum yang disogok pajaknya. Mestinya berkewajiban bayar pajak sekian. Perusahaan gede misalkan sekian miliar, ya sudahlah disogok aja pegawainya. Bayarnya nggak usah banyak-banyak. Terjadi begitu kan, kasusnya Gayus Tambunan kan begitu. Fi akhdil kharaji, jadi ngambilnya yang pas, penyalurannya yang benar. Wastiqmalil jundi lan menugaskan tentara fil harbi ing dalam perang. Wa tauzi'i aslihatihim lan membagi senjata-senjata al jundi. Wa ta'yini jihadil harbi lan menentukan titik-titik perang. Wa nasbil amiri lan ngangkat pemimpin, wal qaidi lan panglima, ala kulli ta'ifatin ing atase saben-saben kelompok minhum saking menungso, ila ghairi dalika maring liyane kabeh mau. Ini namanya sistem pemerintahan. Nah itulah fikih. Fikih itu ya untuk ketertiban umum. Arah utamanya untuk fokus utamanya buat ketertiban umum. Min sinaatil mulki bayane piro-piro pegawaian pemerintahan. Fayahdutsu maka muncul min dzalika saking mengkono pemerintahan. Ba'dal jundi ing dalam suwise tentara, wujude tentara. Alladzina hum kang utawi tentara ahlus silahi iku pasukan senjata. Wa ba'dal mulki wa ba'dal maliki lan ing dalam suwise anae raja, presiden. Alladzi yuraqibu kang memantau, kang niteni sapa malik hum ing pasukan. Bil aini kelawan pandangan al kaliati kang ngawasi. Wa yudabbiru lan mengatur sapa malik hum ing pasukan. Muncul al hajatu opo butuh ilal kutabi maring para sekretaris. Ada penulis-penulisnya, wah, administrasinya harus ada. Yang kerja di lapangan ada, yang kerja di tata usaha pun ada. Ilal kutabi maring para sekretaris ada pencatat-pencatatnya, pembukuannya yang rapi. Arsip-arsipnya tolong tuh harus yang rapi tuh. Arsip kalau suatu negara tuh nggak boleh asal-asalan. Kop suratnya presiden dan menteri itu aja mesti beda. Kop suratnya. Maka yang menjadi persoalan perdebatan itu kan masalah surat super semar. Yang menjadi perdebatan itu surat perintah 11 Maret. Iya 11 Maret ya. Iya. Karena kop suratnya aja udah beda, lambangnya beda. Yang aslinya nggak ada. Ini negara atau apa? Kalau negara kan rapi. Sampai tidak rapi itu kan patut dicurigai. Kalau tidak rapi itu rawan dipalsukan. Kop surat, stempel, tuh, apa namanya? Itu betul-betul tuh. Nggak bisa seenaknya orang main-main dengan kertas ini surat negara, nggak bisa. Kop suratnya aja harus beda. Ada ciri khasnya sendiri yang tidak bisa dipalsukan. Nah, ketika itu surat super semar kan beda dari kop presiden. Ini kop suratnya sudah beda. Nah ini yang menjadi muncul kecurigaan di situ. Wah, yang penting pada surat. Ya iya, kamu yang tidak ngerti dunia politik, dunia pemerintahan, sama-sama suratnya. Enak aja kan? Iya kan? Misalkan ada SMA 1, pakai kop suratnya lambangnya SMA 2. Digeguyu kan? Digeguyu. Ini sekolah apa ini misalkan? Sekolah ecek-ecek berarti. Tidak ngerti tentang tata usaha, tentang administrasi. Masa pakainya yang lambangnya kok beda sih? Ini
cukup suratnya kan. Setiap instansi itu kan mesti ada ciri khasnya sendiri. Apalagi tingkatan presiden, tidak mungkin dipalsukan. Tuh ilal kutab, arsip-arsipnya, yang pembukuannya yang rapi. Ini arsip negara sampai hilang yang aslinya sih gimana? Negara tak apa ini? Ya kan? Kalau negara itu rapi, arsip-arsipnya rapi. Kita mesti harus belajar lagi, studi banding lagi, studi banding ke Belanda tuh. Kita lihat ke Museum Truppen ya, Museum Truppen atau ke Leiden. Leiden itu arsip manuskrip rapi ada semua. Leiden, masya Allah. VOC Belanda, company pembukuan perdagangan rapi semua. Padahal tahun 1700-an, 1800-an pembukuannya rapi. Apa kita mesti studi banding lagi? Ya, ini kan DPR. DPR, tiket-tiket studi banding. Tiket-tiket studi banding. Kita ngayal jadi DPR. Studi banding ke Belanda, belajar tata pembukuan. Wal khuzani lan maring para penjaga, wal husabi lan tukang menghitung, wal jubati lan para penarik, wal umali ya penarik pajak, penarik zakat, wal umali lan para pegawai. Sumaha ula inuli utawi para pegawai mau aidon kelawan maning tentu toh yahtajuna iku butuh sepuh ula ila ma'isyatin maring anai penghidupan, ya dicukupi, dia dicukupi. La yumkinu ora mungkin hum ing haula al istighalu opo kerja sibuk bil hirafi kelawan piro-piro pegawaian, ya harus ada ma'isyahnya. Fatahdusu maka muncul al hajatu apa butuh ila malil far'i maring harta cabang. Diambilkan sebagian pemasukan negara, sebagiannya diambilkan sebelum untuk kemaslahatan umum rakyat, diambilkan dulu sebagian duit pemasukan negara untuk para pegawai. Ma'amalil asli dalam kaitan duit pokok, harta pokok. Wa huwa utawi malul far'i al musamma iku kang diarani far al kharaji ing cabang pajak. Wa indaha takunun nas fi sina'ah wallahu a'lam.